Assalamualaikum, namaku Desvi, masih dalam Euforia Dirgahayu, Republik Indonesia. Hari ini aku mau mengulas satu buku dari salah satu tokoh pergerakan nasional yang ikonik sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno atau yang akrab kita panggil dengan Bung Karno. Dengan judul Bung Karno di Antara Saksi dan Peristiwa. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari beberapa pengarang yang kemudian dijadikan satu dan dieditori oleh Farel M. Rizky. Diterbitkan pada bulan Maret 2009 oleh PT Kompas Media Nusantara. Buku ini terdiri dari 178 halaman ya. Secara umum, setelah aku membaca buku ini, tidak ada perbedaan signifikan dari cara penulisan tiap pengarang. Jadi, menurut aku masih bagus-bagus aja untuk dibaca ya. Dan buku ini terdiri dari 3 bab utama, yaitu bab pertama itu tentang ajaran dan pemikiran. Ajaran dan pemikiran Soekarno sendiri sebenarnya masih relevan ya dengan zaman sekarang, dan yang paling aku suka ini adalah kutipan yang ada di halaman 5. Ini kalian bisa lihat bahwa persatuan Indonesia adalah syarat mutlak bagi tegak dan jayanya Indonesia. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini menurut aku deep banget artinya ya. Lanjut, di bab 1 juga dijelaskan tentang tokoh yang berpengaruh dalam menyampaikan berita kemerdekaan kepada rakyat. Kemudian ada juga membahas tentang Soekarno dan Hatta, sama-sama pelaku kemerdekaan, namun ada juga perbedaan pendapat di antara keduanya. Kemudian ada juga membahas tentang Inggit Garnasi yang menemani Soekarno ketika masa-masa dari nol sampai memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Kemudian ada juga membahas tentang monumen pahlawan proklamator Soekarno-Hatta yang memorable, tapi saat ini sudah mulai dilupakan oleh banyak generasi muda gitu ya. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa gitu ya, jangan sampai melupakan sejarah, dan kalau bisa sih kita tetap harus bisa memperkenalkan tempat-tempat yang memorable dan bersejarah kepada anak cucu kita gitu. Kemudian di bab 2 ini ada tentang di tengah saksi dan peristiwa. Di sini ada peristiwa-peristiwa penting dari mulai penculikan Soekarno di Rengas Dengklok sampai pada peristiwa proklamasi kemerdekaan dan bagaimana Soekarno memimpin serta orang-orang di balik layarnya. Kemudian di bab terakhirnya itu adalah tentang sebelum dan sesudah Soekarno. Jadi membahas tentang segala tarik kesukaan Bung Karno, kemudian bagaimana sih kalau Bung Karno keluar negeri, dan hari-hari terakhir Soekarno di mata salah satu istrinya yaitu Dewi Soekarno, dan juga haul Bung Karno dan nuansa kerakyatan gitu. Jadi secara umum menurut aku buku ini tuh to the point ya, langsung ke intinya. Jadi beda dari biografi kita suka baca tentang Soekarno gitu. Jadi kalau kalian cari bukunya itu yang memang langsung to the point, mempelajari tentang gimana sih pemikirannya Soekarno, terus juga peristiwa-peristiwa yang andilnya beliau itu besar, kalian bisa langsung aja baca buku ini. Cuman memang buku ini kan opini, jadi kita harus bisa memilah-milah gitu ya. Menurut aku sih ini worth it banget untuk dibaca. Kalau kalian tertarik membaca buku-buku lainnya tentang Soekarno atau buku genre apapun, kalian bisa download aplikasi Pusnas di App Store atau Play Store yang ada di handphone kalian, atau langsung mendatangi Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan, karena di sana kita bisa mengakses berbagai macam koleksi perpustakaan yang dibutuhkan. Oke, sekian aja ulasan buku dari aku, semoga membantu, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.